Halo semuanya, jumpa lagi nih di sini. Nah, seperti biasa kali ini kita akan membahas alur cerita Rurouni Kenshin bagian ke-6, cerita Hokkaido. Ya, sebelum lanjut kita akan merekap sedikit episode 5-nya. Jadi penjara Kabato telah jebol oleh ulah dari kelompok senjata Satria Pedang, dan Asahi juga berhasil ditemukan. Oke, tak usah basa-basi lagi, mari kita rekap episode 6-nya. Check it. 苦労かけちゃって。そんなの平気平気。それより、うちの剣心なんてお安くないわね。 Di salah satu pondok di Gunung Hokkaido terjadi perampokan, di mana perampok tersebut menawan seorang gadis karena memasang poster buronan dirinya. Perampok itu meminta uang dari pelanggan yang ada di sana. Tak ada yang berani menolong gadis itu. Tiba-tiba seorang datang ke kedai itu. Salah seorang yang sempat pergi sebelum kejadian di penjara Kabato, yaitu Yoshi Sugimura. Ia memperingatkan perampok itu bahwa ia harus segera menghentikan tindakan bodohnya, dan dengan santai memesan makanan di kedai itu. Merasa marah dicuekin, perampok itu malah semakin kesal dan mengatakan bahwa ini sekarang sudah era Meiji, tak ada lagi yang namanya samurai. Lalu tiba-tiba masuk lagi seseorang yang bagi penggemar Samurai X pasti tahu siapa dia. Ia adalah Sojiro Seta. "Kau sedang sibuk ya?" kata Sojiro. Yoshimura lalu meminta Sojiro untuk menemaninya ke Hakodate. Sugimura pun juga memprediksi bahwa Sojiro akan datang ke sini. Sugimura juga memperingatkan Sojiro bahwa pergerakannya telah diintai selama beberapa tahun, dan mengatakan bahwa suatu saat ia akan tertangkap. "Maksudnya kau bisa menangkapku?" kata Sojiro. "Kau pasti seorang pendekar pedang yang hebat." Lalu Sojiro meminjam pedang yang dipakai perampok itu, dan tanpa sadar pedang perampok itu tiba-tiba hilang. Sojiro lalu mengajak Sugimura untuk duel di luar kedai. Sojiro tanpa basa-basi langsung menyerang Sugimura dengan 3 langkah Sukuchi pertamanya. Pertarungan Sugimura dan Sojiro berlangsung sengit, dan Sugimura mampu menahan serangan dari Sojiro Seta. Setelah semua serangannya ditahan Sojiro lalu menambah serangannya dari 2 langkah menjadi 3 langkah Sukuchi. Bahkan setelah menambah kecepatan serangannya, serangan Sojiro masih bisa ditahan. Lalu tiba-tiba pertarungan mereka dihentikan oleh Anji. Anji lalu mengajak Sojiro untuk bergabung dengannya. Nah, tentu saja karena Anji yang mengajak, langsung diiyakan tuh oleh Sojiro. Dan sebelum pergi mereka menangkap pria yang merampok tadi dan menahannya di sebuah pohon. Mereka bertiga, Sugimura, Anji, dan Sojiro pun segera berangkat ke Hakodate. Jadi sedikit keluar dari topik, kalau kita lihat di live actionnya Rurouni Kenshin The Final, Sojiro muncul dan bergabung dengan kelompok NEC. Nah, tapi kalau versi aslinya atau mangganya, Sojiro direkrut oleh Sugimura, dan juga karena ada Anji di sana untuk menghentikan kelompok senjata Satria Pedang. Nah, oke, balik lagi ke cerita. Sugimura juga mengatakan bahwa ia bukan lagi serigala yang membunuh iblis. Ia sekarang hanyalah anjing yang tak membunuh lagi. Nah, di tempat lain, Asahi dan Alan ternyata telah menangkap Asahi dan membawanya pulang. Ya, walaupun dalam hatinya Asahi masih takut jika identitasnya terbongkar, Kenshin mungkin bakal membunuhnya. Nah, lalu balik lagi ke beberapa waktu sebelumnya. Alan dan Ashitaro tetap berusaha membujuk Asahi untuk pulang, tapi Asahi tetap tidak mau. Ashitaro lalu berkata apakah ia ingin lari seumur hidupmu. Ketika ingin menangkap Asahi, Asahi lalu memukul Ashitaro dengan bertubi-tubi. Tapi jika ia harus bertarung, ia akan meladeninya. Asahi lalu mengatakan bahwa ia lebih kuat dari Ashitaro, dan jika seseorang lebih kuat darimu, lebih baik kau lari, kata Asahi. Ashitaro hanya tertawa mendengar perkataan Asahi. Ashitaro lalu bangkit dan mengatakan, "Lakukan sesukamu." Dan mereka berdua ditahan oleh Alan.
Alan berkata pada Ashitaro, "Ya walaupun kau kalah, kau tak mau mengakui kekalahanmu." Dan Alan juga berkata pada Asahi, "Kau mau lari kemana lagi? Ke suatu tempat di pedalaman gunung Hokkaido seperti gereja ortodoks itu? Tak ada lagi tempat seperti itu." Alan lalu mengajak Asahi untuk menghadapi masa depan bersama, dan mereka bertiga sama-sama mempunyai masa lalu yang suram. Dan jika kita bertindak berdasarkan masa lalu, maka tak ada gunanya melarikan diri, kata Alan. Nah, setelah mendengar perkataan Alan, Asahi pun setuju untuk pulang. Lalu di penginapan tempat Kenshin dan Kaoru tinggal, Kaoru mengatakan pada Asahi bahwa foto ayahnya diambil oleh Tamato Sensei sekitar 6 bulan yang lalu. Saat itu ayahnya tiba-tiba masuk ke kamera untuk usil. Tapi pada hari berikutnya foto itu dicuri dari studio foto, dan entah mengapa rekan Asahi jadi memilikinya. Shin juga berkata pada Asahi bahwa ia tahu Asahi tak ingin membicarakan masa lalunya pada siapapun. Jadi jika Asahi siap, ia bisa membicarakannya kapan saja. Yang penting kamu baik-baik saja, kata Kenshin. Ashitaro dan Alan menguping pembicaraan mereka, mengatakan bahwa sepertinya hubungan Kenshin dan Asahi akan baik-baik saja. Dan mereka bertiga setuju untuk tetap membantu Kaoru mencari ayahnya. Nah, pada pagi harinya mereka bertiga tetap melakukan pencarian ayah Kaoru. Dari cerita Asahi bahwa Kenshin telah diakui oleh pemerintah dan ia adalah pemain kunci di masa restorasi Meiji, dan Alan berkata tak ada salahnya memiliki Kenshin di pihak kita, seperti memiliki perisai yang kuat di tangan. Lalu di kemudian hari di stasiun telegram Hakodate, Eiji berlari menemui Kenshin dan mengatakan bahwa Kenshin mendapatkan telegram. Kenshin lalu berkata mungkin dari penyelidik kemarin. Byakuya Itekura katanya akan menghubunginya. Ternyata alamat pengirimnya berasal dari Kyoto, yaitu markas operasi rahasia untuk mata-mata yang bekerja di bawah kesukunan Edo, yaitu grup Onibawansu. Mungkin di episode selanjutnya kita akan melihat Aoshi dan Misao bakal muncul ya.